merupakan bulan yang digandengkan dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan Syawal ini kita disunahkan untuk puasa situ ayyamin min syahri Syawal. Kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari ini bebas caranya, baik berurutan atau selang-seling, atau puasa 6 hari bulan Syawal ini digandengkan dengan puasa sunnah yang lain. Misalnya Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sub, ini digandengkan dengan hari-hari yang lain. Yang penting dilakukan pada bulan Syawal. Nah, ini yang ibadah pertama ba'da Ramadan, pasca Ramadan yang disunahkan. Artinya Nabi memberikan perhatian khusus terhadap ibadah ini. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita banyak variasi ibadah yang ada hadis tersendiri dan banyak riwayat-riwayat juga dari para ulama mengenai ibadah-ibadah tersebut. Misalnya kayak sembahyang tarawih. Nah, hadis tentang tarawih ini sangat jelas, maksudnya Nabi mengerjakannya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga disebutkan riwayat tentang bagaimana sholat tarawih. Itu di bulan Ramadan. Ada lagi tentang interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini mendapat perhatian khusus juga. Bahkan ada ayatnya berkenaan tentang bulan Ramadan. Itu masih di surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan. Nah, bulan Syawal ini yang jelas selain ibadah wajib, nah kita disunahkan untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Ganjarannya adalah selain pahala, siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal itu kayak puasa setahunan. Kenapa jadi setahunan? Karena dianggap sebulan itu 30 hari tambah 6, 36 toh, kali 10 modelnya. Jadi 360 hari. Jadi dianggap setahunan. Itu dari segi pahala. Artinya pahalanya banyak. Nah, kalaunya puasa 6 harinya ini digabung dengan puasa sunnah lain, makin bagus. Misalnya apa? Puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis digandengkan, maksudnya selajur lawan puasa 6 hari bulan Syawal, cukup aja kan? Cukup aja Senin, Kamis. Seminggu kan 2 kali. Cukup. Bisa juga ditambah juga dengan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi supaya sekali gawe 2 buting ibadah tercover. Itu bagian strategi dalam beribadah. Selain itu juga kalau di tempat kita bulan Syawal ini identik dengan salah satu pelopor dakwah di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ini sangat terkenal dengan ketokohannya. Salah satu yang paling penting kita pelajari dari beliau adalah interaksi beliau dengan ilmu, al-ilm. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah itu menjelaskan tentang bagaimana posisi orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat
Siapa? Alladzina amanu. Di antara kalian, minkum. Allah Ta'ala itu mengangkat derajat orang yang beriman. Nah, beriman di sini yang jelas beriman dengan rukun iman yang 6. Percaya pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul, hari akhir, sampai qada dan qadar, itu beriman. Itu Allah angkat derajatnya orang beriman. Tetapi orang yang berilmu, walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Jadi misalnya ada orang beriman posisinya di sini. Nah, yang memiliki ilmu jelas beriman, Bang. Maksudnya orang beriman biasa yang tidak memiliki ilmu dengan orang beriman memiliki ilmu posisinya beda. Misalnya orang beriman sudah Allah angkat derajatnya seini misalnya, maka yang berilmu lebih tinggi lagi. Walladzina utul ilma darajat. Nah, ini tentang bagaimana posisi orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama. Nah, jelas yang dimaksud dengan ayat ini adalah hubungannya dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu yang sangat visioner. Karena apa? Karena ilmu ini yang menuntun sampai ke akhirat. Jadi harusnya induk ilmu itu ilmu agama. Nah, maksudnya kayak apa, Gerang? Jadi bilanya dasar seseorang itu ilmu agama, ilmu lain itu akan ngikut. Ilmu lain akan mengikut. Contoh sederhana nih misalnya nih. Ulama-ulama dahulu itu ada beberapa tokohnya, ada Al-Khawarizm, ada Al-Biruni. Ini tokoh-tokoh matematika. Nah, ketika niat untuk belajar matematika ini sudah tertancap, maksudnya basicnya itu ilmu agama, belajar dan mengembangkan ilmu ini untuk kepentingan agama. Minimal apa? Minimal untuk menghitung zakat bisa, menghitung ilmu faraid bisa, termasuk menghitung ilmu falak. Ilmu falak itu kan berhubungan dengan kiblat, waktu sholat, termasuk yang kemarin melihat hilal gitu. Jadi bukan berbenturan, ada. Jadi ada hubungannya ilmu agama ini berbenturan dengan ilmu umum, ilmu biasa ada. Itu bersandingan. Dasarnya ilmu apa ngarannya ilmu agama. Misalnya lagi kayak Abbas bin Firnas. Jadi namanya kita klik di Google kan, atau di buku-buku biasanya bilangnya disebut penemu pesawat. Nah, itu yang Wright bersaudara dari Jerman tuh. Padahal ratusan tahun sebelumnya masalah terbang ini sudah ditemukan orang Islam dari Andalusia, ngaran Sidin Abbas bin Firnas. Nah, Sidin sudah melakukan orang pertama yang terbang di atas udara. Amun Nabi Muhammad kan lain tuh mukjizat. Nabi Daud lain juga, itu mukjizat dia. Nah, ini memang manusia biasa melakukan terbang di atas langit, makanya sayap itu Abbas bin Firnas sudah melakukannya. Kenapa jadi bisa melakukan itu? Karena terinspirasi dari Al-Quran, yaitu burung itu bisa terbang. Berarti kawan nih, maksudnya burung itu kan makhluk Allah Ta'ala, hanya memiliki sayap aja kan. Berarti maturnya manusia yang bisa akal kawan. Nah itu kan induknya dari Al-Quran. Nah, jadi pengembangannya selanjutnya lagi. Makanya di Al-Quran tadi walladzina utul ilma darajat, posisinya lebih tinggi daripada orang beriman biasa. Beriman biasa itu maksudnya ini inya beriman, disuruh sembahyang, suruh puasa kata. Cuma ada tahu dalilnya ini yang lebih mendalam ada. Nah, jadi jangan dipahami juga orang beriman itu berilmu seberataan ada. Sahabat Nabi itu apakah alim berataan? Ada juga, ada yang orang awam. Jadi beda antara sahabat Nabi, tetamu Nabi, cuma kan mesti alim. Kayak itu. Ada yang generasi sudah sahabat, entah tabi'in, tabi'ut tabi'in,
walaupun kada bertemu Nabi tapi bisa jadi lebih alim secara keilmuan. Ini bukan merendahkan posisi sahabat, kada. Jadi kada ada hubungannya lawan ahli surga, tetamu Nabi lain. Ini masalah keilmuan. Jadi sahabat itu kada seberatan alim, ada aja yang kada ada ilmunya, namanya kada tahu. Kayak kasus apa? Kasus waktu zaman Nabi itu ada yang kepalanya luka bekas perang. Malamnya junub lalu betakun lawan kawan. Nah, ini luka pang pala. Cuma junub. Kira-kira bagusnya kayak apa ya? Mandi juga kau pakai banyu atau kayak apa? Nah, kawan yang ditakun ini pina peraga bisa. Jika wajib mandi pakai banyu tetap. Lalu orang tadi mandi meninggal limbahnya. Ya. Ada orang yang beringat penduduk aslinya lah yang orang Arab itu ada Aus lawan Khazraj. Aus dan Khazraj itu dua suku besar, kabilah besar di Madinah orang Arab asli. Nah, selain itu ada kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada 3 suku besar. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Paling kada 5 itu yang berada di Madinah. Jadi kayak Quraisy juga, kan Quraisy, karena ada Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Makhzum, Bani Umayyah itu ada. Nah, suku Aus itu kayak itu juga, ada Bani ini, Bani ini, Bani ini. Orang Aus dan Khazraj ini penyembah berhala dan tidak tahu sama sekali berita Nabi yang terakhir. Nggak tahu. Sama kayak orang-orang Persia. Kenapa Kisra itu merapit surat Nabi Muhammad? Karena memang tidak tahu Nabi yang terakhir, karena bukan ahlul kitab. Tidak tahu sama sekali. Sudah Usman Khazraj itu kan tahu sama sekali tentang Nabi terakhir, kada tahu. Cuma dengan datangnya orang-orang Yahudi di Madinah dan saling koalisi perang. Jadi Aus nih membawai Bani Quraidah, Khazraj itu ya juga kan. Perang nih. Jadi perang asalnya perang saudara antara Aus dan Khazraj, ditambah lagi orang-orang Yahudi ikut dalam koalisi ini. Nah, orang Yahudi ini ketika perang mungkin ini kalah atau apa, nanti Nabi akhir zaman sayub'atsul an. Nabi akhir zaman ini lagi diutus nih. Nah, kalau Nabi akhir zamannya sudah muncul, sudah hadir, kami akan bergabung dengan beliau dan kami akan mengalahkan kalian seperti kaum Iram atau maunya kami akan mengalahkan kalian. Karena terlalu sering Aus dan Khazraj ini mendengar itu dan mendengarkan cerita tentang Nabi yang terakhir, pokoknya kayak digadang-gadang akan lahir lah, kayak juru selamat kayak yang ditunggu. Aus dan Khazraj ini rancak mendengar bahwa ada Nabi terakhir, sampai tahu, sampai paham dengan itu. Padahal kada belajar, kada beriman juga, kada jadi Yahudi juga kan. Cuma maunya karena sering interaksi. Nah, jadi waktu tahun ke 10, kurang lebih tahun ke-10, itu tanda-tandanya mulai muncul. Nah, tahun ke-11-nya 10 harusnya. Nabi ini kan tiap musim haji mendatangi ke kabilah-kabilah untuk menyebarkan Islam, menjelaskan tentang Islam. Nah, sampai di satu momen di mana Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang dari orang-orang Khazraj, dari suku Khazraj, bertemu 6 orang. Jar Nabi, afala ukallimukum, bagaimana aku kalau boleh berbicara dengan kalian, ingin menjelaskan sesuatu. Jar orang Khazraj yang banam nih, ya silahkan. Lalu Nabi menjelaskan tentang Islam, ajaran Islam untuk ini sampai selesai. Lalu apa yang terjadi? Yang be-6 tadi kayak ini yang jar Yahudi setiap hari itu ini. Jangan sampai lebih dahulu Yahudi ikut beliau, kita harus duluan. Lalu yang be-6 ini masuk Islam. Dan mereka berjanji untuk apa? Untuk mengajak saudara, teman, keluarga yang lain di Madinah. Dan itu terjadi. Dan yang 6 orang inilah yang merubah sejarah dakwah Nabi. Asalnya 6, bertambah, tahun berikutnya ada 12, berikutnya sampai 70-an, sampai Nabi
hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah ini sudah mayoritas beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah hidayah. Asalnya berenam aja, hanya berenam itu malah merubah semuanya. Ini masalah hidayah tadi. Termasuk yang terbesar juga, ini kalau ada hubungannya lawan Datuk Kalampayan, penyebaran Islam di wadah kita. Kan kalau kita ukur-ukur kayak gitu. Arab Saudi lawan Eropa kayaknya terparak mau. Kira-kira lah ke pesawat. Mulai misalnya Arab Saudi ke London terparak kayaknya. Jalur darat kayaknya kawat bang. Arab Saudi ke Indonesia jauh. Tapi yang namanya hidayah sekalinya Islam itu sampai ke Indonesia. Bahkan Indonesia jadi negara muslim terbesar di dunia. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita rasionalkan kenapa jar arahnya maka wadah kita. Jadi kalau yang kita lihat sejarah Turki Utsmani, Eropa itu hampir seluruhnya di bawah Turki, padahal Eropa Timur tuh kayak sudah habis dah. Arah Eropa Barat sedikit lagi gitu. Perancis itu sudah di bawah Turki dua, itu sudah parah lagi. Tapi yang ngarannya hidayah kada sampai ke sana, maksudnya kada sehabisnya itu malah di Indonesia yang jauh itu yang menerima dakwah tadi. Nah, ini ngarannya rahasia hidayah. Kada dirasionalkan itu kada kawa 100% rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Datuk Kalampayan ini gitu. Kenapa jadi beliau sosok yang luar biasa? Tadi kan pertama karena ilmu kan. Karena ilmu, dan dalam hadis Nabi itu disebutkan apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan terhadap orang tersebut akan Allah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan ilmu agama. Jadi ada standar yang dimiliki, standar agama. Ketika melakukan sesuatu ada pertimbangan ilmu agamanya, yufaqihu fiddin khairan. Misalnya contoh membangun bisnis. Nah, pertimbangan yang pertama adalah agama. Apakah ini boleh atau ada bisnisnya ini? Misalnya contoh mulai bisnis apa ngarannya nih? Kos-kosan. Nah, secara agama ini boleh aja lah, jelas saya boleh. Batu yang kedua pulang berarti bentuk kos-kosannya ini saya kira tidak melanggar, agar tidak melanggar aturan agama. Berarti paling sederhana kos-kosannya kada bercampur lakian beginian dulu untuk meminimalisir. Nah, jadi pertimbangan agama. Nah, sebaliknya berarti amun ada orang juga bisa kos-kosan dan ketika mau ulah kos-kosan ini kada pertimbangan agama, asal menghasilkan duit ya halal juga. Kada sama. Halal. Jadi yang mulai kos-kosan kada bercampur duitnya halal aja. Yang mulai kos-kosan tapi bercampur untuk kos-kosannya halal aja. Maka kada sama. Nah, yang contoh kedua tadi yang maulah haram tuh bukan kos-kosannya tapi adalah dosa tepalit. Tampias dosanya karena di situ ada interaksi yang tidak dibolehkan sisi itunya ya. Jadi lain kos-kosannya yang dibongkar, ada peraturannya yang dirubah. Nah, sama kayak misalnya hotel desain orang selingkuh. Jadi bukan hotelnya yang salah atau hotelnya dibongkar, ada, tinggal peraturannya aja yang dicocokkan. Nah, kayak itu ya. Jadi kan ada yang saya itu benar. Nah, ini maksudnya induknya tadi adalah agama, itu yang jadi induk, aturannya jadi pusat kesan mengatur. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, ini ilmu agama, sahalallahu lahu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Nah, jadi salah satu yang bisa kita ambil dari Datuk Kalampayan itu adalah interaksi beliau dengan ilmu. Kenapa gerang Datuk Kalampayan sudah menjalani itu. Jadi Datuk Kalampayan ini kan sidin apa ngarannya nih?
lahir itu tahun 1122 Hijriah. Masehinya itu 1710 Masehi. Sidin memang dari kecil itu sudah cerdas katanya. Cuma bukan cerdasnya, beliau waktu masa kecil dibawa oleh sultan, diasuh di istana dan diajarkan, diberikan guru itu untuk belajar ilmu agama. Sampai beliau umur 30 tahunan menikah, istri beliau hamil, ternyata dapat tugas dari sultan untuk apa? Berangkat ke Haramain menuntut ilmu. Nah, disinilah sangat kelihatan. Kenapa? Karena Datuk Kalampayan berangkat ke Haramain menuntut ilmunya itu waktunya berapa tahun? 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Ini amunnya hitung-hitungan akademik prasolun lah, S1 kawa 3 kali, S2 kawa 3 kali 2, S3 bisa 3 kali 2 Bang. 35 tahun. Jadi ada dosen kami dahulu, dosen kami ini orang Kudus. Sidin S1, S2, S3 di Mesir. Jar Sidin mulai S1 sampai tutung S3 15 tahun. Nah, di Arab itu S2 lawan S3 termasuk dasar lawas, lambat. Amun kita ukuran di Indonesia, misalnya S1 4 tahun, S2 2 tahun, dilolosakan 3 tahun, doktor antara 4 tahunan misalnya, 35 tahun jadi profesor dah, lebih daripada profesor katanya. Nah, artinya perhatian beliau terhadap ilmu itu luar biasa, guru-gurunya banyak kan, sehingga apa, beliau menghasilkan karya-karya yang banyak. Jadi kalau kita ukur Datuk Kalampayan ini sebagai manusia biasa, amal jariah Sidin itu ada kehitungan. Pertama, Datuk Kalampayan ini mengarang kitab, menulis kitab dulu, menulis kitab. Ilmin yuntafa'u bihinya tuh kelihatan. Termasuk yang lagi ulun baca. Jadi ulun baca ini ngarang kitabnya Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Nah, ini tentang masalah kiblat di Betawi, karena Datuk Kalampayan itu sebelum bulik ke Banua, bulik ke Kalsel lah itu. Jadi singgah lu di Jakarta. Singgah di Jakarta nu diskusi lawan ulama-ulama Jakarta mengenai kiblat masjid di Jakarta. Karena menurut hitungan Sidin, kiblatnya itu tergeser ada pas sekitar 22 derajat ada pas di Sidin. Lalu diskusi memujurakannya tuh ini yang masjid sekitar di daerah Sawah Besar, daerah Pekojan, nah itu yang masjid yang dibujurakan Sidin. Kitab yang pertama amal jariah Sidin itu kitab. Nah, kitab beliau yang paling monumental, yang itu luar biasa dibaca sampai hari ini, kitab Sabilal Muhtadin. Jadi sebelum itu ini kita main hayal lah, orang bahari itu loh. Jadi sebelum Datuk Kalampayan menulis kitab Sabilal Muhtadin itu, kadada satupun kitab nangkawa dipahami orang Banjar, nangalinya belajar agama. Kadada. Kayak apa belajar ya? Berarti lawan guru tuh bang langsung. Yang dibaca kadada. Jadi dasar murni apa ya, oral, praktek dah itu. Membulik itu kada kawal lagi karena ada yang tulis bahasa Melayu, bahasa Arab kan ada aja. Ini ngarep Melayu ada aja. Kan kada seberatan orang paham bahasa Arab. Nawa, kada usah ngali kita nawahin aja. Orang pintar banyak di Indonesia nih. Orang pintar Muslim banyak. Cuma kada seberatan bisa bahasa Arab. Nah itu bisa entah kada sempat belajar atau karena waktunya atau lain jurusannya macam-macam kan kayak soal. Bukan karena kada bisa, ada waktunya macam-macam. Apalagi orang dahulu keterbatasan segalanya. Nah, lalu Datuk Kalampayan bulik dari sana diminta sultan untuk menulis kitab Arab Melayu fikih ya. Lalu Sidin tulis kitab Sabilal Muhtadin. Dan itu terpakai. Sebelumnya itu memang ada kitab yang Arab tapi Melayu Aceh. Nah, itu kada tapi paham. Karangan Syekh Nuruddin Araniri. Ngarang kitabnya Shiratal Mustaqim. Nah, jadi Datuk Kalampayan menulis kitab seorang Sabilal Muhtadin. Itu Sidin tulis tahun 1193 Hijriah sampai 1195 Hijriah. Sekitar berapa tuh? 2 tahunan. Nah, menulis kitabnya Tuntung, dan itu jadi rujukan referensi di Banjar
bahkan di Asia Tenggara. Jadi di Brunei, Malaysia dibaca juga karena memang ada keturunan Sidin yang sampai ke sana, dilanjarakan dan dipahami juga. Bila nyepian searching di Google, PDF kitab Sabilal Muhtadin ada kalau mendownload. Nah, bila nyepian lihat di cetakannya, itu cetakan Thailand Selatan, Patani, dipahami. Boleh menakoni kawan, punya kuliah di Malaysia. Julun nah orang Patani itu kan terkenal Islam. Adalah Melayu-Melayunya, ada jar salahnya. Melayunya tuh Melayu yang Patani itu kayak Melayu Bubuhan, Malaysia Kelantan. Orang ada bisa juga membedakan, cuma agak beda sedikit. Kan Malaysia itu negara-negara bagian, ada yang Kelantan, Johor, Sarawak, Sabah. Nah, itu ada negeri 9 nah itu. Nah, yang Patani itu nya Melayu ya juga dipakai juga. Itu memakai kitab Sabilal Muhtadin. Berarti apa tuh? Amal jariah. Dari kitab itu sebutin, hanya sebutin ilmu yang terkopi. Kitab Sidin berapa buting gerang? Kitab Sidin itu ada beberapa buting. Nah, kitab Sidin itu satu ada namanya Hidayatul Mustarsyidin. Ini kitab tauhid. Lalu ada kitab ini Masalatul Qiblah fil Betawi. Ada Tuhfatur Raghibin. Pernah membaca di sini fi bayani haqiqatil iman mu'minin wa ma yusidu min ridatil murtadin. Ada Luqtatul Ajlan fil haid wal istihadah fi nifasin niswan Sabilal Muhtadin tadi. Ada Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatul Hadi Muntazar. Ada Usuluddin, ada Kanzul Ma'rifah, Kitabul Faraid, Kitabun Nikah. Di sini sebutkan sampai kitab Sidin itu sampai ada 26 buting. Syarah Fathul Jawad ada 26 buting. Ini kitab Sidin. Ini karang Sidin seberataan. Di rumah Tulun yang ada BC di rumah lah. Ini masalah tongkap Betawi, Suting. Tuh Fathul Raghibin ada. Bantu pulang ada Kanzul Ma'rifah, Kitabun Nikah, Sabilal Muhtadin. Dah itu 5 buting hanya. Kan 5 buting hanya isi. Banyak lagi berarti yang lain lagi. Nah, itu dari sisi kitab amal jariah Sidin. Lalu yang kedua, yang ini ngalih mencari bandingannya dengan ulama lain keturunan Sidin. Jadi ketika Datuk Lampain itu pulang, dikit lagi di sana. Ketika Datuk Lampain itu pulang ke Banua, beliau dapat tanah di dalam pagar. Di dalam pagar itulah jadi tempat untuk membina keluarga masyarakat untuk belajar ilmu agama. Jadi menurut catatan sejarah, jadi banyak ahli sejarah sudah meneliti bagaimana pembelajaran Islam, pengajian Islam, apalagi proses belajar mengajar agama Islam sebelum Datuk Lampayan itu ada catatannya. Jadi kita tahu sebelum Datuk Lampayan itu orang belajar agama kayak apa. Nah, ada catatannya, ada dalam tahu. Apakah belajar sembahyang aja kah? Nah, ada dalam tahunya. Setelah Datuk Lampayan ada, hanya ketahuan polanya jelas, diteliti tahu Datuk Lampayan itu mengajar kayak gini ada datanya. Nah, yang sebelum itu nggak tahu. Nah, dikit lagi. Jadi Datuk Lampayan itu di dalam pagar itu membina masyarakat, keluarga. Nah, ketika mereka sudah siap, beliau kirim ke daerah-daerah. Makanya zuriat Datuk Lampayan itu ada di mana-mana. Makanya di ruang ini rame jarah jadi Marabahan, zuriat Datuk Lampayan. Jarah ke Taniran, jarah ke sini, jarah bilanya jarah ke Kalteng, ada juga tuh ada daerah Sampit, macam-macam tinggal. Itu ya memang Datuk Lampayan dari awal pengarangnya nih menyiapkan itu generasi untuk menyebarkan agama Islam. Sidin seorang. Nah, makanya dalam catatan sejarah tuh waktu Sidin meninggal, Sidin itu kan meninggal umur 105 tahun. Meninggalnya Sidin tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah atau 12 Oktober 1812. Jadi haul Sidin tiap 6 Syawal di dalam pagar tuh.
Nah, waktu Sidin meninggal anak Sidin ini banyak yang alim. Anak Sidin itu jumlahnya 30 hikung. Anak Sidin ini bini Sidin kan ada seikung beberapa. Anak Sidin 30. Nah, cucu Sidin 114. Sidin sorangan. Ini seberataan, kada seberatan mang lah. Cuma maksudnya sebagian besar Sidin didik, Sidin lajari ini yang lakian ataupun mang bebinian. Lakian atau bebinian, Sidin lajari dan disebarkan jadi penyebar Islam kemana-mana. Anak Sidin 30. Makanya ini ada jurat Sidin yang sampai ke Malaysia gitu. Kalau yang di Kerajaan Indragiri itu kan si Datu Sapar, Syekh Abdurrahman Siddiq. Pon. Bini kalau di kitab ini kan ada disebutkan Mang lah. Karena mungkin penulis kada nyaman. Kalau di kitab lain disebutkan bini Sidin yang pertama itu Tuan Bajut. Kalau yang orang Cina itu buat Mbah tuh ada juga yang Ratu Aminah. Ini dari Kerajaan Banjar. Ratu Aminah tuh 3, ada lagi yang lain. Kalau nyebian searching di Google kelihatan. Nah ada tuh ulama-ulama kita di Kalsel itu ditarik keturunannya ya ke Datuk Kalampayan nih. Di Martapura ada kehitungan. Amun di Barabai misalnya ada guru bahir, taruh atas. Nah orang banyak ada tahu, guru pamangke, Ki Haji Muhammad Amin itu keturunan juga. Lalu sudah mencek dahulu orang ada tahu. Sidin kada bebadah juga, guru Mahfuz kada bebadah juga. Nah ulun mencek sudah lawan anak Sidin langsung itu nah dasar keturunan sekalinya. Di Takisong ada juga. Di Takisong ini yang ulun takoni kawan kada bebadah juga nya. Kada bebadah. Di Takisong tuh apa ngarannya gurunya di Hauli Tarus di Takisong tuh. Apa ngarannya nih? Orang nggak inget ngaran kayak kalau nggak inget. Cuma nya di